Ayo kita mulai kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan Allah, pertama mari kita bersyukur kepada Allah yang alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu ini. Baik teman-teman yang hadir di kedai kopi atas maupun teman-teman yang hadir via YouTube dan via Instagram Ngopi Dakwah Pangkal Pinang. Yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memulai kajian ini kita mulai dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada sedikit pengumuman terkait dengan Islamic Center yang saya. Pertama, untuk kelas akhwat Jumat sore sudah full ya. Tidak ada jadwal lagi karena sudah diborong sama mak-mak paskas, istrinya Bang Rusli beserta teman-teman itu di Jumat sore. Kemudian yang tersisa di Sabtu sama Ahadnya gitu. Untuk kelas ikhwannya malam, kelas ikhwan tidak ada yang siang ya. Kelas ikhwannya tahsinnya itu malam semua. Malam Ahad sudah full, tinggal yang tersisa adalah malam Sabtu. Malam Sabtu masih ada kuotanya sekitar orang 7 atau orang 8 kalau saya nggak salah. Kemudian di malam Rabu itu ada program baru dari Islamic Center namanya Fakih. Fakih itu paham fikih ya. Jadi ini kajian khusus bagi mereka yang ingin mendalami ilmu fikih, baik fikih muamalah maupun fikih ibadah. Di malam Rabu ada nama programnya Fakih. Jadi Islamic Center baru punya 3 program sebenarnya sama Ngopi Dakwah, kemudian Rumah Quran, yang ketiga tadi Fakih. Kemarin ada request kursus bahasa Arab, tapi kursus bahasa Arab lagi-lagi saya mikir 2 kali karena penyakit orang belajar bahasa Arab nih biasanya anget-anget kayak ayam. Panasnya cuma di awal ya. Pertemuan perdana, kedua, ketiga, banyak yang datang. Habis itu berguguran dikit-dikit, hilang sampai tidak tersisa. Sehingga nanti saya perlu memikirkan lagi, bila perlu istikharah dulu nanti untuk kursus bahasa Arab. Nah, yang program Fakih tadi mohon maaf itu berbayar, sama seperti tahsin, per bulannya 150.000. Siap. Tidak ada uang pendaftaran untuk Ngopi Dakwah. Jadi teman-teman Ngopi Dakwah kalau pengen ikut program Fakih tadi cuma bayar iurannya aja per bulan 150.000. Nanti yang berminat boleh WA saya, kita akan mendalami ilmu fikih dari dasar, baik fikih ibadah maupun fikih muamalah nanti insyaallah. Termasuk kita akan bahas fikih muamalah yang terkait dengan transaksi yang muncul zaman sekarang, trading, saham, apalagi penggadaian dan sebagainya, termasuk perbankan syariah kita akan bahas nanti siko-siko di situ. Malam Rabu ya, artinya Selasa malam Rabu Ba'da Isya, tempatnya masih di Rumah Quran di dekat gereja, samping gereja di belakang Wisma Jaya, belakang Cordela ya, lokasinya sudah saya share di grup kita. Itu mungkin sedikit informasi teman-teman. Nah, malam hari ini kita akan bahas sebuah tema yang sangat menarik, tema yang sangat kontroversial sebenarnya, dan tema yang sangat sensitif untuk kita bahas, yaitu tentang hukum menikah dengan non-muslim ya. Baik nanti laki-lakinya yang muslim maupun perempuannya yang muslimah. Kita akan bahas satu persatu nanti di sini, karena sekarang ini muncul fenomena sekarang ya di kalangan para artis, banyak muncul fenomena nikah beda agama. Yang pertama ini
Ari Sihasale dan Nia Zulkarnain. Ali Sihasale kalau saya nggak salah Kristen, ya. Kemudian istrinya itu Nia Zulkarnain Muslimah, ya. Nikahnya udah lama nih, hampir 12 tahun atau 13 tahun itu, udah lama banget. Kemudian Rio Febrian dan Sabria Kono ini juga sama. Rio Febrian itu Kristen, istrinya Muslimah. Kemudian yang ketiga, nah ini yang paling populer ya, Jamal Mirdad dan Lydia Kandau, ya. Ini juga sama, saya nggak tahu kemarin kabar terakhir udah pisah, wallahualam udah rujuk atau belum? Sudah cerai, Udah pisah. Ikut terus sinetron. Masya Allah. Iya, orang infotainment itu. Masya Allah. Ya. Ini teman-teman, tetangga ya. fenomena ini memang perlu kita bahas karena tidak menutup kemungkinan nanti ini terjadi di keluarga kita masalahnya. Dan kalau kita tidak mempelajarinya, khawatirnya nanti kita tidak bisa bersikap. Walaupun tema tentang nikah beda agama ini tema yang sangat sensitif, tapi kalau kita kaji kitab-kitab turos para ulama, kitab-kitab klasik itu, ini bab yang sering dibahas terkait dengan nikah dengan orang yang berbeda agama dengan kita. Oke. Nikah beda agama di Indonesia juga menjadi hal yang sangat kontroversi. Kontroversinya di mana teman-teman? Karena muncul hal yang kontradiktif dalam sistem perundang-undangan yang terkait dengan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Di pasal 57 Undang-Undang Perkawinan itu, dia tidak menyebutkan secara langsung terkait dengan nikah beda agama. Di situ cuma disebutkan perkawinan campur itu adalah perkawinan beda warga negara, bukan beda agama. Sehingga beda agama tidak disebutkan secara jelas di undang-undang tersebut. Di pasal 2-nya, perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Jadi antara dua pasal ini ada hal yang sangat kontradiktif, ya, yang bertentangan. Satu sisi tidak mengakomodir nikah beda agama, kemudian satu sisi juga di sini nikah itu baru dianggap sah jika nikah itu dilakukan menurut agama masing-masing. Berarti di pasal 2 ini juga menutup peluang adanya nikah beda agama. Karena nikah itu baru dianggap sah jika seagama, pengertian secara tidak langsungnya. Karena kalau dia dilakukan dengan dua agama yang berbeda, maka pernikahan tersebut tidak dianggap sah gitu. Kemudian bagi kita Muslim Indonesia, terjadi lagi beberapa hal yang membuat kita juga sedikit dalam dilema ya. Mengapa dilema? Di Impres nomor 1 tahun 1991 di kompilasi hukum Islam, di pasal 40 disebutkan wanita non-muslim dilarang menikah dengan laki-laki muslim. Wanita non-muslim dilarang menikah dengan laki-laki muslim. Namun satu sisi kalau kita baca kitab-kitab turos, ada pendapat para ulama yang membolehkan kita menikah dengan ahlul kitab. Jadi ini bertentangan sekali antara pasal ini dengan apa yang kita pahami dari sisi agama kita, ya. Di agama kita ada pendapat yang membolehkan kita menikah dengan ahlul kitab. Nanti siapa ahlul kitab akan saya jelaskan. Tapi di sistem perundang-undangan Indonesia, khususnya di KHI, kompilasi hukum Islam, wanita non-muslim tidak dibolehkan atau dilarang menikah dengan laki-laki muslim. Satu. Ditambah lagi yang membuat kita semakin dilema itu dengan munculnya fatwa MUI tahun 2005. Di Munas MUI ya, tahun 2005 disebutkan bahwasanya haram hukumnya perkawinan beda agama, baik laki-laki muslim kepada wanita non-muslim maupun sebaliknya, wanita muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim. Ini sudah keluar fatwa MUI-nya. Wallahu a'lam, saya belum menemukan apakah fatwa ini direvisi atau tidak, tapi yang jelas dengan munculnya fatwa MUI tahun 2005 ini semakin membuat kita pada posisi yang sedikit agak bingung sebenarnya. Dari sisi negara itu dilarang, dari sisi agama sebenarnya kalau kita telaah kitab-kitab para ulama itu ada pendapat yang membolehkan. Namun kita di Indonesia majelis ulamanya justru melarang lagi.
Nah, jadi memang kita dibuat pada posisi yang sedikit agak bingung terkait dengan nikah berbeda agama ini. Oke, nah orang kafir atau orang non muslim, ya, saya lebih suka menyebutnya dengan kafir sebenarnya, bukan non muslim. Kalau non muslim itu kalimatnya agak kasar. Kasarnya di mana? Non itu artinya tidak, muslim itu selamat. Non muslim berarti tidak selamat, gitu. Muslim itu artinya selamat, Islam itu artinya selamat. Non muslim berarti tidak selamat. Kalau kita bilang seperti itu kepada saudara kita yang tidak seakidah dengan kita, menurut saya sepertinya agak kurang bagus didengar gitu, ya. Ada juga unsur mendoakan mereka seolah-olah mereka tidak selamat gitu. Kalau kita ngomong sama mereka non muslim, saya lebih suka menyebutnya dengan kafir sebenarnya. Kafir itu artinya tertutup, ya, tertolak, ya. Tertolak dari apa? Karena mereka tidak mau mengikuti ajaran agama kita, sama seperti kita tidak mengikuti ajaran agama mereka. Maka lebih tepatnya sebenarnya kafir. Kafir itu tidak, justru ini lebih memanusiakan mereka, lebih memuliakan mereka menurut saya. Tapi kita bisa berbeda dalam masalah ini. Karena kalau non muslim tadi, kalau kita paham artinya secara harfiahnya, non itu artinya tidak, muslim itu artinya selamat. Tidak selamat berarti kalau kita bilang itu non muslim ya, berarti kamu nggak selamat gitu. Oke teman-teman, di dalam Islam sebenarnya orang kafir itu tidak satu jenis, ya. Di dalam kalau kita bahas misalkan fikih jihad, itu ada, kalau kami di Al-Azhar dulu membahas salah satu bab fikihnya itu adalah fikih jihad. Di fikih jihad itu non muslim itu terbagi menjadi 4. Saya tidak lampirkan di sini. Pertama disebut dengan kafir harbi. Kafir harbi itu orang kafir yang memusuhi kita, berusaha menghancurkan kita, menyerang kita. Oke, terima kasih. Kemudian tidak suka dengan kita dan berusaha membuat permusuhan dengan kita. Namanya kafir harbi. Harbun itu artinya perang. Kafir harbi orang kafir yang ngajak perang terus kita, ngajak kita berkelahi gitu. Yang kedua namanya kafir zimmi. Kafir zimmi itu kafir siapa? Orang kafir yang tinggal di negara muslim, bayar pajak, dan ketika mereka sudah bayar pajak maka statusnya haram bagi kita untuk membunuh mereka. Haram pula bagi kita untuk mengambil harta mereka. Hak dan kewajiban mereka secara negara sama seperti kita. Itu namanya kafir zimmi. Ketika orang kafir yang tinggal di negara muslim, ya. Kemudian yang ketiga ada namanya kafir musta'man. Kalau kita belajar fikih jihad itu, kafir musta'man itu kafir siapa? Orang kafir yang meminta suaka politik kepada kita. Orang kafir yang meminta suaka politik. Jadi kalau ada misalkan kita negara Islam nih, atau kita negara Indonesia yang mayoritas penduduknya Islam, tiba-tiba ada orang Amerika yang beragama non-muslim meminta jaminan keamanan atau yang sering disebut dengan sekarang itu suaka politik ya kalau saya nggak salah, atau minta suaka kepada kita untuk dijamin keamanannya, maka ini disebut dengan kafir musta'man. Dan yang terakhir, orang kafir yang kita pelajari dalam fikih jihad itu namanya kafir mu'ahid, ya. Kafir mu'ahid itu kafir yang siapa? Orang kafir yang punya perjanjian dengan kita sesama muslim. Selama perjanjian tersebut misalkan tidak saling membunuh, tidak saling menyakiti, saling tolong-menolong, itu namanya kafir mu'ahid. Saya ulangin, di dalam fikih jihad, orang kafir atau orang non-muslim itu ada 4. Yang pertama tadi namanya kafir harbi. Nah, kafir harbi inilah yang boleh kita perangi. Tapi selagi kafir harbinya tidak menyerang kita, selagi kafir harbinya tidak memusuhi kita, haram pula hukumnya kita memusuhi mereka. Ya. Kata kuncinya, selagi mereka tidak menyerang kita, maka kita haram menyerang mereka. Tapi ketika mereka menyerang kita, kafir harbi tadi, maka dibolehkan bagi kita untuk membela diri kita dan agama kita. Yang kedua tadi namanya kafir zimmi. Kafir zimmi, orang kafir yang tinggal di negara Islam, lalu membayar pajak atau yang sering disebut dalam ilmu fikih itu dengan jizyah. Ya, membayar jizyah, maka hak dan kewajiban mereka sebagai sesama warga negara menjadi sama pada posisi itu. Dan yang ketiga namanya kafir musta'man. Kafir musta'man tadi orang kafir yang minta suaka, jaminan keamanan. Dan yang terakhir dalam fikih jihad itu orang kafir disebut dengan kafir mu'ahid. Oke. Kemudian secara istilah agama, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Perdana ngopi kawan kita malam ini. Ya, alhamdulillah.